Ya awalnya gini Mas, ini saya urutkan ya, ben wong sing ngrungokke ben gak bingung. Nggih. Lah maka setelah itu, setelah 7 hari dari saya pulang dari Bali, pas 7 hari kejadian banjir bandang yang ada di Tabanan sama di Karangasem. Saya sudah bilang sama para pemangku, nanti setelah saya pulang dari sini ada sesuatu ya. Nah gitu contohnya gini Mas, itu lampu Mas, ya kan? Lampu itu diibaratkan kita, dan kita diibaratkan Tuhan, ya kan? Jenengan ibaratnya Gusti Allah, lampu ini kan jenengan, diibaratkan jenengan, ya kan? Jenengan menerima lampu itu, apa yang diterima dari jenengan dari lampu itu? Cahayanya, bukan lampunya kan? Yeah. Tapi kan cahayanya. Ya sama aja kita dengan Tuhan. Tuhan menerima kita bukan fisik kita, tapi cahaya kita, aura kita, jiwa kita. Jiwa itu apa ya? Cahaya itu sendiri. Cahaya terbentuk dari apa? Energi. Energi terbentuk dari apa? Penyatuan alam semesta. Analisis semesta lah. Kita bisa mengolahnya atau tidak. Nah fungsinya kita meditasi kan seperti itu. Makanya untuk menyatukan 5 anasir ini kan berarti kita harus kembali yang namanya menyatukan 5 unsur semesta. Jangan sampai kita berbicara tentang kegoiban, nah yang astral, yang ini itulah, tapi tidak bisa menjelaskan secara ilmiahnya gitu loh. Akhirnya jadi apa? Ya akhirnya sesuatu yang semu, mengada-ada gitu loh. Jadi kalau bisa intelektual main, spiritual juga oke, maka emosional akan mengikuti kan ngono. Makanya kan perlunya kecerdasan intelektual, kesadaran spiritual, maka terbentuklah emosional yang kestabilan emosi. Nah kalau kita menerima kestabilan emosi, otomatis tindakan kita juga tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain, karena lebih self control. Kita bisa mengontrol diri kita dari ucapan kita, dari perilaku kita, pikiran kita, perasaan kita. Nah, emosional pengaruhnya di situ. Nah, makanya kita harus bisa mampu untuk tepo sariro, menghargai, menghormati, saling mengasihi, saling mencintai. Jangan merendahkan orang lain. Maaf Matius, kembali ke perjalanan panjenengan. Perjalanan di Bali selama berapa hari? Ya 2 minggu lebih Mas. 2 minggu. Dari tanggal 15 sampai setengah bulan ya, setengah 2 bulan minggu ya. Sampai tanggal 1 saya tiba di Semeru. Ini kebetulan kan kita bertemu di Tulungagung, di kota Tulungagung ya. Iya. Ya awalnya gini Mas, ini saya urutkan ya, ben wong sing ngrungokke ben gak bingung. Nggih. Lah maka setelah itu, setelah 7 hari dari saya pulang dari Bali, pas 7 hari kejadian banjir bandang yang ada di Tabanan sama di Karangasem. Saya sudah bilang sama para pemangku, nanti setelah saya pulang dari sini ada sesuatu yang akan terjadi, entah apa gitu kan. Terus nanti ketika saya membuka portal yang ada di apa namanya Selat Bali. Di Selat Bali. Saya waktu balik naik kapal itu Mas, kapal itu gini-gini Mas. Di pinggiran enggak, tapi begitu di tengah itu ada pusaran. Ya terus begitu saya balik setelah 7 hari ya, macet dari pelabuhan Ketapang sampai Surabaya tanggal 7 ya. Gitu. Orang yang mau nyebrang ke Bali nggak bisa karena pusaran itu. Iya ombaknya kenceng kan, masa tanggal 7 Juli kemarin. Terus ombak di pesisir pantai selatan kan gede juga. Nah itu kan, yo itu mau percaya nggak percaya yo bebas aja kan gitu kan. Begitu saya itu terus Lumajang jebol. Nah itu kan bagian dari Semeru kan gitu. Nah, itu terus pertanda begitu, apa Mas Tinus? apa Pertanda apa? ya itu refleksi tadi Mas.
Nah itu sebagian, tapi refleksnya kecil-kecilan dulu kan itu. Kecil-kecilan ya. Habis saya dari Bromo, saya dijemput teman saya yang ada di Malang. Saya di Malang ada seminggu. Terus waktu itu saya nggarap portal yang ada di Candi Singosari. Candi Singosari. Ya waktu itu saya berkunjung di rumah yang Jatikusumo. Nah, yang saya mohon pengestunya besok mau izin garap portal di Candi Singosari kan gitu kan. Silanya tutup saya Mas. Siap. Candi Singosari ya kan. Nah, terus yang Jati aku tak melu yo. Injih monggo ya kan gitu kan. Oh, nderek Ikut. Terus akhirnya ketika dinopo aku lali ya. Terus ikut kami ada mungkin sekitar 7 orang ya. Saya nggak ambil banyak gitu kan. Karena memang ya dari rekan teman-teman yang ada di Malang saya suruh yuk dengo bareng kan gitu kan. Di saat itu aku juga sekalian buka portal dan di jam yang sama kan jam 12 malam di jam yang sama saya nyuruh saudara teman atau teman saya yang ada di deket di daerah Trawulan. Nah Pak, saya minta tolong jam 12 malam nanti jenengan standby yang ada di Candi Brahu ya. Lah di jam yang sama kita doa bareng-bareng antara Brahu dan Singosari harus terkoneksi. Nah, jadi ketika itu bersamaan, udah kita ritual di Candi Brahu itu meledak-ledak energi, Mas, warnanya putih, mengelilingi Candi Brahu di atas, kemudian ada ledakan seperti kecelakaan listrik yang konslet ya, tapi warnanya putih, tapi nggak ada kentengnya Mas. Nguning pohon deket Candi Brahu, dar gitu kan, warnanya putih. Nah itu udah, habis itu saya ke Jember 2 hari, terus habis dari Jember saya bablas Surabaya. Saya ketemu ya itu pertemuan Pasopati, para supranatural spiritual dan itu yang ada di Tugu Pahlawan. Oh di ya, Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya. Itu saya di Surabaya 2 hari dan waktu ketemu sama yang putrinya yang Jati lah, yang ngomong yang Jati. Saya dipesenin Mas, jenengan disuruh Eyang Kenaro untuk ke Malang lagi. Loh, ada apa Mbak? Kan saya sudah di Malang. Iya, dari Malang. Ada apa Mbak? Itu kan disuruh Eyang Kenaro untuk datang di daerah Kota Gede. Kok Kota Gede? Kota Bedah. Nah, yang ada di Malang di mana itu Mbak? Kota Bedah itu yang ada di dekatnya Sukun Mas. Nah, Sukun itu kan tempat kelahiran saya yang di Malang ya. Oh, aslinya kebetulan Malang. Iya, satu tetangga desa lah. Katanya Mbak itu Mas dipanggil, saya kemarin dipanggil sama Yang Kenaro jenengan diutus ke Malang lagi untuk mendatangi Kota Bedah kan gitu kan. Lah akhirnya terus Mbak Anu bilang juga jenengan disuruh ke sana karena di sana asal usulnya Singosari. Lah itu mbaknya saya tanya, lah itu tempat apa Mbak, situs atau apa, saya juga nggak tahu Mas yang gitu kan. Jenengan cari aja. Yang jelas saya dapat paweling seperti itu ya. Akhirnya saya berangkat ke Malang. Ke Malang saya tanya teman saya daerah itu mana gitu kan. Terus akhirnya saya tanya ke arkeolog Malang ya, Pak namanya Pak Dwi Cahyono ya. Oh, Pak Dwi. Ya, Pak Dwi Cahyono. Akhirnya saya ngobrol dengan Pak Dwi kebenaran tentang Kota Bedah. Nah, akhirnya dijelaskan Kota Bedah itu dulunya namanya Kota Raja. Memang dulu itu daerah asal usul Singosari yang dulunya bernama Kerajaan Tumapel. Jadi memang yang ada di daerah Singosari termasuk Candi Singosari itu Singosari baru yang sebelah di utara, Malang sebelah utara. Tapi yang pertama itu yang
yang masa kerajaan kepemimpinan Kenaro itu yang ada di Tumapel, yang ada di Kuto Bedah, yang dulu dikenal dengan Kutaraja, dulu istana. Terus akhirnya jadi kayak apa namanya, Sarian, terus diratakan lagi jadi perumahan. Nah, akhirnya saya survei di tempat itu. Ternyata hanya tertinggal suatu pohon besar yang mungkin lebarnya itu sekitar 7 meter ya Mas, lebarnya sangat tua pohonnya itu. Itu besar sekali pohon beringin, dan itu kayak udah dibangun kayak ada tangganya, terus ke bawah itu ada sumber air, dan sebelahnya itu apa namanya, Sungai Brantas. Jadi sungai itu memang pertemuan dari 3 sungai, Sungai Brantas, sungai apa gitu saya lupa. Hanya tersisa ini kan gitu kan. Ya akhirnya saya suruh membuka portal, karena waktu itu saya kan waktu bukanya di Singosari. Lah saya diboling sama yang Kenaro. Lah gue iki piye? Gue buka Singosari itu mapel rambut buka kan ngono. Lah asal musul Singosari saya kok mapel kan. Oh injih yang, oh karepe mengkaten to, nggih. Akhirnya saya bawa Sarasrono, Ubo Rampe di sana saya bawa. Tuh, memang di situ ternyata bekas dermaganya Tumapel. Nah, akhirnya di situ, akhirnya habis dari Malang selesai selama 1 minggu lagi. Jadi ya di Malang itu hampir 2 minggu. 1 minggu sebelumnya sama 1 minggu sesudahnya kan itu. Sudah dari Surabaya. Akhirnya setelah itu saya jalan lagi lewat Gunung Arjuna itu ke Trowulan. Akhirnya saya mengadakan ritual lagi di situ. Saya mengambil air dari Tumapel, karena yang dari sumber air saya diulingi biar banyu ki gawonen ning tlatah Trowulan atau Mojopahit. Karena mau nggak mau Mojopahit harus dapat restu dari leluhurnya, yaitu Singosari dan Tumapel. Karena memang pawelingnya bahwa kejayaan Nusantara ini yang menerima wahyu ke Prabon adalah Singosari, dan yang menerima wahyu ke Daton adalah Mojopahit. Jadi secara ke Prabon itu ya ratune rajane itu terah istilahnya dari Singosari ke Datonnya tetap namanya Majapahit. Makanya kan Majapahit menggunakan simbol Surya Majapahit dari Singosari kan itu kan. Nah, itu memang perjalanan dari beberapa wahyu Nusantara itu kan semenjak runtuhnya Majapahit itu wahyu itu diterima oleh Lembu Peteng atau Bondan Kejawen. Ya itu putranya yang Bri Kertabumi yang disingit, ya kan, disingitkan, disembunyikan. Nah waktu itu direbut sama Demak, yang waktu itu Demak berjuang bersama dengan para wali songo. Kowe nek randang mbok rebut tahtamu diwenehke karo dulurmu tiri sing jenenge Bondan Kejawen. Lah akhirnya terjadi yaitu tadi keruntuhan. Lah walaupun namanya wahyu tetap wahyu. Lah akhirnya yang menurunkan wahyu Nusantara adalah Bondan Kejawen yang akhirnya menurunkan kerajaan Mataram. Ya, makanya kayak Surakarta Hadinirat atau Kasunan Pakubuwono Hamengkubuwono Jogja itu kan dari telah Mataram. Nah kewahyuannya di situ masih memegang ketahta Nusantara hingga berjalan tahta RI yang dipegang oleh Mangkunegoro kan gitu. Mangkunegoro kan contohnya Pak Karno ada istri dari Mangkunegoro, Pak Harto Butin Soeharto dari Mangkunegoro, yang wahyunya dari perempuannya. Pak SBY Bu siapa, Bu Ani dari Mangkunegoro, Pak Jokowi, Bu Riana dari Mangkunegoro kan gitu. Nah hingga itu RI ini yang sudah wahyunya diterima oleh waktu itu yang menerima
Raden Mas Said atau Eyang Sambernyowo, yaitu Mangkunegoro I, adipati lah itu situ kan. Nah itu wahyu diterima oleh namanya Eyang Sambernyowo. Nah akhirnya makanya RI ini yang menerima wahyu sudah berdirinya RI ini adalah Mangkunegoro. Tetapi setelah keturunan Majapahit ini Mataram ini berhenti di Mangkunegoro dan akan dikembalikan pada wahyu keprabonya dari Singosari. Karena apa? Wahyu kaprajan atau keprabon yang benar-benar turun dari kadewatan, wahyu dari kadewatan itu adalah Kenarok dan Kendedes. Nah, makanya rata-rata raja itu kan mesti turun temurun ya, dari anak raja menjadi anak raja, dari anak raja itu terus kan, dari anak raja gitu kan. Tetapi Kenarok sama Kendedes, beliau benar-benar turun mendapatkan wahyu itu dari kadewatan, dari Mahadewa dan Mahadewi. Nah itu memang berangkat dari kaum sudra atau rakyat, bukan anak raja, tetapi beliaunya masih ada genetika dari raja, masih ada gennya, tetapi mereka berangkat dari rakyat dan itu. Makanya wahyu yang benar-benar besok ini untuk kejayaan Nusantara ini, wahyu keprabonnya diterima dari Singosari, dan wahyu kedatonnya tetap menggunakan Majapahit kan gitu. Memang hal ini tidak banyak diketahui oleh orang, tapi memang sudah saatnya mulai Nusantara ini harus kembali kepada kejayaan, karena setiap 7 abad sekali Indonesia mengalami kejayaan. Abad 7 kejayaan Sriwijaya, abad ke-14 kejayaan Majapahit di era Hayam Wuruk. Nah, abad sekarang adalah abad 21, yaitu 2000, dimulai dari 2001. Ini proses ya, dan makanya menginjak 2021. Nah, terhitung terus signifikan, semakin kejadian fenomena alam bertubi-tubi yang mungkin sebelumnya tidak terjadi hal seperti itu, nongol kayak pandemi lah, ya, bencana di mana-mana lah, banyak tingkah laku manusia itu sudah menyerupai hewan. Nah, karena itu. Lalu nanti menurut Mas Tinus, kejayaan Nusantara itu di tahun berapa Mas Tinus? Iya, saya tidak bisa mengutarakan prediksinya. Yang jelas perkiraan. Yang jelas tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Ya gitu, karena memang saya tidak bisa kapannya, itu nggak bisa. Atau setelah 2024? Ya nanti diwaspadai ya, 2024 itu mulai banyak orang benturan. Justru malah benturan itu bisa antar agama, interagama, antar ras, interras. Inter itu saling lingkupnya, antar golongan, intergolongan, antar negara, internegara. Wis pokoknya bentar. Vibrasi mereka mulai menaik, tidak stabil, mempengaruhi emosional. Akhirnya orang saling mencari kebenaran, keegoan mulai ditonjol-tonjolkan, akhirnya melakukan hal yang akhirnya merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Makanya solusinya apa? Mulai di sedini mungkin kita harus ada pendekatan dengan alam. Ketika kita ada pendekatan dengan alam, secara energi kita juga terbangun, jiwa kita terbangun, dan di saat kita menerima itu kita akan lebih mampu mengendalikan diri secara IQ, SU, EQ. Lah kalau IQ, SU, EQ itu mempengaruhi SDM. Nek wong pola tingkah laku nuju emosional, itu SDM-nya rendah. Iya. Kalau orang yang punya SDM tinggi, dia mampu memahami, lebih berusaha bagaimana caranya untuk mempunyai sifat pemelihara. Orang rugek ke wong liya, ya orang rugek ke awake dhewe.
kan gitu kan. Nah makanya dengan kita pengolahan, kebangkitan spiritual, agar apa sekarang itu kebangkitan spiritual, orang kebangkitan intelektual kan. Karena ini harus ngomong ini kan gitu kan. Ketika ini bisa ngomong ini, maka ini juga baik kan. Itu makanya Brahma, Wisnu, Siwa, karena Wisnu itu sebagai sifat penyeimbang, ngomong kan ngono kan. Jangan sampai ini dimong karo iki sakarepe dhewe kan ngono. Ya kan, akhirnya liar. Karena apa? Manusia itu genetika dari reptilian. Ngono Mas. Yo Dari mau jarine ya menungso ki tukul dadi ganteng kaya ada mau ora mungkin kan itu. Semua itu berproses dari alam. Bisa dibuktikan kan gitu kan. Kenapa? Wong sekarang gini. Mau pengen bukti ya kalau manusia itu dari generasi reptilian. Ini dengan eroh janin. Iya. Bentuknya apa Mas? Ya cecak tuh. Oh, lah ya wes kan ngono lho. Berarti kan mengidentifikasikan bahwa itu lho menungso ki sejatine kuwi kan ngono. Ya kan? Karena apa? Dulu itu kehidupan awalnya dari mikroba kecil yang berada di air. Ya kan? Maka di dalam 10 awatara Wisnu, dalam ajaran Hindu kan ada 10 awatara Wisnu. Pertama, hewan air. Dari mikroba menjadi hewan air. Akhirnya turun awatara Wisnu yang menjadi ikan mas, ya kan. Terus awatara Wisnu kedua adalah, jadi setiap itu ya terjadi angkara murka kayak gitu, bahasanya manusia seperti itu. Ada revolusi lagi, turunlah sang Mesias lah dibilangin gitu kan. Dulu sang Mesiasnya ikan mas kan ngono. Terus turun lagi sang Mesias atau awatara Wisnu yang berbentuk kura-kura. Kenapa kura-kura? Dan waktu itu ikan mulai beradaptasi dengan darat, tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan air maksudnya. Nah akhirnya terciptalah hewan yang hidup di dua alam, air dengan darat. Maka disimbolisasi kura-kura kan itu. Kura-kura bisa di air, bisa di darat. Terus sang Mesias yang ketiga, babi hutan. Lah sudah dari kehidupan air darat sudah mulai berkembang kehidupan hewan mamalia berkaki 4. Terjadi kemurkaan lagi, turunlah sang Mesias yang berbentuk babi mau. Terus keempat turun sang Mesias berbentuk singa awatara Wisnu. Badan manusia bermuka singa. Itu disimbolisasi bahwa waktu itu memang sudah berevolusi manusia.